Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi terkait dengan gangguan perkembangan. Ini boleh dibilang review ya, karena saya kira butuh waktu yang lumayan panjang untuk membahas satu persatu. Tapi setidaknya saya berharap dengan paparan ini bisa memberikan gambaran lah buat teman-teman ya. Nah, saya ingatkan buat teman-teman yang baru saja join, yang belum subscribe channel Psikologi Menjawab, silakan untuk subscribe ya, klik subscribe dan juga like dan juga komen ya di video-video Psikologi Menjawab. Nah, gangguan perkembangan. Sebagaimana kita pahami bahwa perkembangan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor ya, tetapi secara ringkas itu ada faktor genetik dan juga lingkungan. Nah, genetik ini sudah juga kita jelaskan ya di video-video awal terkait dengan psikologi perkembangan. Dan genetik ini berasal dari kedua orang tua, dan kemudian kalau lingkungan ini bisa saja ketika di dalam kandungan dan juga setelah anak lahir ya. Dan kemudian perkembangan sendiri yang kita bahas ini aspek-aspeknya ada motorik, kognitif, afektif, sosial, emosional. Dan ini saling berkaitan ketika kita membahas seperti itu. Dan kalau kita lihat gangguan perkembangan nanti coba untuk saya sampaikan ya masing-masing ini yang motorik kira-kira hambatannya seperti apa atau gangguannya seperti apa gitu ya. Dan pada dasarnya memang tidak semua perkembangan itu berjalan normal. Ada yang mengalami gangguan dalam perkembangan. Nah, gangguan di sini misalnya saja adalah bentuknya bisa terlambat gitu ya, atau lambat. Ada juga yang memang benar-benar terganggu. Jadi ada secara ringkas itu ada dua ya. Ada yang memang terlambat dan kemudian memang terganggu. Nah, gangguan perkembangan ini penting untuk kita semuanya menyadari karena ini saking pentingnya perkembangan ini ya, terutama adalah di masa-masa awal dan umumnya terus untuk kemudian berkembang itu ketika di dalam kandungan terus kemudian lahir dan bahkan kemudian juga remaja ya, usia SD ataupun SMP, karena memang ada gangguan-gangguan yang tampaknya ketika awal itu tidak begitu kelihatan, tetapi ketika ini satu kasus ya, itu ada usia yang kelas 4 SD tiba-tiba tidak bisa jalan seperti itu, dan ternyata dia mengalami yang disebut dengan lumpuh layu ya. Dan ini bagian dari perkembangan. Tiba-tiba salah satu anggota geraknya yaitu kaki itu tiba-tiba tidak bisa digerakkan secara normal sampai kemudian ya benar-benar kemudian itu berlanjut gitu ya. Ya, kalau orang tua misalnya bentuknya adalah stroke ya. Tapi ini masih dalam masa-masa anak-anak atau masih dalam remaja ya. Dan ini terjadi. Dan bersyukurlah buat Anda semuanya dan kita yang sudah sampai dewasa dan kemudian berjalan dengan normal, sehat, dan itu penting sekali. Dan sebagai orang tua penting untuk mengawal nih agar perkembangan berjalan dengan baik ya. Dalam bentuk apa? Misalnya kecukupan gizi, terus kemudian bagaimana memberikan stimulasi, memberikan perlakuan pada anak. Dan sebagai orang tua juga ataupun juga pembelajar ya, ataupun yang di dunia medis, ini penting untuk melakukan deteksi dini ya, perlu untuk dilakukan untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan dari perkembangan. Ya, untuk apa? Ketika memang diketahui ini lebih awal, harapannya adalah ketika ada gangguan itu bisa diatasi, terutama misalnya adalah karena dia ini kurang gizi. Karena ada studi yang menunjukkan nih stunting atau kurang gizi itu berhubungan erat dengan kecerdasan yang rendah gitu ya. Sehingga di sini berusaha untuk kemudian bisa dicegah kalau misalnya di satu daerah kok ini kurang gizinya banyak, ini akan berpengaruh ke kecerdasan gitu ya. Nah, sebagai pembuat kebijakan juga penting misalnya adalah kalau kita ngomongin generasi berarti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kan ditentukan oleh anak-anak ini. Ya, jangan sampai kemudian anak-anak ini kurang gizi seperti itu.
Sebagai orang tua, ketika katakanlah sebagai orang tua baru ya, punya anak, kemudian prioritas mana antara mencukupi gizi anak dan juga pendidikan anak, memberikan stimulasi ke anak dengan membangun katakanlah rumah yang mewah yang luar biasa seperti itu, atau properti-properti entah mobil dan yang lain-lain. Ketika kemudian ternyata anak besar itu kecerdasannya kurang atau tidak bagus gitu, dia tidak tumbuh jadi anak yang cerdas. Disitulah kita kemudian menjadi lebih bijaksana ya. Jadi harapan lainnya adalah ketika memang selain diatasi, ini ketika diperkirakan muncul adanya dampak-dampak ya dari gangguan itu bisa diminimalkan. Jadi setidaknya banget itu bisa diminimalkan. Jadi ini pentingnya ya untuk deteksi dini. Nah, di Indonesia misalnya kita mengenal ada KMS ya, kartu menuju sehat, itu bagian dari pemantauan terkait sama perkembangan anak. Misalnya usia anak berapa, itu mestinya berat badannya berapa, dia sudah bisa apa. Nah itu juga hal yang menarik saya kira ya, yang mungkin orang tua tidak begitu perhatian dengan itu, tetapi ini perlu untuk kemudian kita sama-sama perhatikan gitu ya. Atau di negara-negara yang lain, mereka melakukan tes observasi ketika anak lahir itu sudah ada datanya ya, yang kemudian mereka sudah bisa diidentifikasi nih mana anak yang kemudian punya kecenderungan gangguan atau mungkin anak yang normal, sehingga kemudian bisa diberikan perlakuan yang tepat di kemudian hari. Nah, terkait sama gangguan sendiri, yang pertama adalah ada gangguan disebut gangguan perkembangan motorik ya. Nah, ini hambatan yang terjadi adalah pada tahap perkembangan motorik. Sebagaimana kita pahami, motorik itu ada motorik halus, ada motorik kasar ya. Kita sudah jelaskan juga di tahap perkembangan. Nah, motorik kasar itu bukan berarti kasar dalam arti kita memegang sesuatu dan kemudian halus dan kasar, bukan seperti itu, tetapi lebih pada alat gerak yang besar ya. Seperti apa? Misalnya berjalan, merangkak seperti itu ya. Nah, gangguan-gangguan yang terjadi misalnya adalah bentuknya bisa keterlambatan perkembangan. Nah, disinilah misalnya di Indonesia ada KMS itu untuk bisa memantau ya. Ini anak ini perkembangannya sudah sesuai atau belum seperti itu. Dan berikutnya lagi adalah gangguan motorik kasar ataupun motorik halus. Jadi misalnya mestinya anak-anak ini sudah bisa berjalan, tapi berjalannya kok terlambat itu, atau berjalannya tidak sesuai. Nah barangkali ini ada gangguan, jadi mesti aware juga. Atau misalnya anak sudah mestinya dia bisa menulis dengan bagus, kok belum bisa. Nah ini juga perlu aware ya. Jangan-jangan ini gangguan motorik halus gitu ya. Nah ada juga istilah disebut dispraksia ya. Nah dispraksia ini gangguan dalam koordinasi dan gerak. Misalnya adalah ini semacam gejalanya ataupun yang terlihat ya. Ini misalnya mengikat tali sepatu, dia kesulitan untuk mengikat tali sepatu, atau misalnya memakai baju, jadi kesulitan juga. Bahkan untuk turun tangga. Gitu. Karena apa? Turun tangga sendiri itu butuh koordinasi antara mata ya, dan juga kemudian kaki ya. Terutama kalau misalnya ada pegangan berarti tangan juga. Dan di situ ada faktor memperkirakan sebenarnya. Nah, ini dalamnya sejauh apa sih tangga itu gitu ya. Sehingga kemudian tidak berlebihan energi yang diberikan. Jadi untuk turun tangga saja itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya kira ini perlu untuk kita syukuri ya. Kita bisa turun tangga itu satu yang istimewa, itu yang luar biasa itu. Kadang kita menganggapnya udah biasa ya itu ya. Terus kemudian misalnya mengkancingkan baju gitu ya. Nah ini sebagai orang tua penting juga untuk memberikan stimulasi ya. Bukan soal bisa mengkancingkan baju atau enggak, tetapi mengkancingkan baju itu bisa jadi indikasi ini pertumbuhannya bagus atau enggak sih secara secara motorik seperti itu. Nah berikutnya adalah gangguan perkembangan kognitif. Ini hambatan yang terjadi pada tahap perkembangan kognitif ya. Kognitif ini berhubungan dengan otak, terutama misalnya adalah daya tangkapnya kurang. Misalnya diberikan semacam stimulus, tapi dia lama untuk merespon seperti itu. Nah ini disebut dengan daya tangkap yang kurang. Atau misalnya diajak bicara tapi tidak nyambung. Nah ini juga
menunjukkan daya tangkap yang kurang. Dan ini berhubungan dengan IQ. Nah, bisa saja ini misalnya faktornya adalah karena perkembangan otak yang kurang bagus gitu ya. Terutama adalah terkait sama gizi, protein seperti itu. Atau mungkin stres ketika perkembangan di dalam orang tua atau ibu hamil mengalami stres, terus kemudian ini berpengaruh ke perkembangan otak anak. Bisa saja seperti itu. Terus kemudian bentuk yang lain misalnya lah keterlambatan berbicara. Karena berbicara sendiri ketika kemudian ada stimulasi bentuknya suara ya ditangkap oleh indera, di sini adalah telinga. Ada proses menerjemahkan dan terjemahkan di sini adalah berhubungan sama kemampuan otak. Ya, di sini ya. Jadi untuk secara detail memang keterlambatan berbicara ini memang perlu dicek juga. Jangan-jangan ini karena mungkin faktor katakanlah misalnya adalah pendengarannya yang kurang bagus ya, entah mungkin ada kelainan atau yang lain ya, atau mungkin saraf-saraf pendengaran, atau mungkin di otaknya ya terkait sama IQ, daya tangkap dan yang lain-lain. Jadi ini juga atau mungkin karena stimulasi yang kurang sehingga di sini anak tidak cepat dalam berbicara, karena memang studinya menunjukkan stimulasi ini akan berhubungan banyak dengan perkembangan bahasa anak ya. Berikutnya lagi adalah perkembangan sosial emosional. Nah, berikutnya adalah gangguan perkembangan sosial emosional. Nah, ini terkait sama hambatan bersosialisasi dan juga perasaannya. Dua hal yang kita bahas yaitu autism. Jadi ini yang tampak adalah orang yang menarik diri, terus kemudian dia sibuk dengan dirinya sendiri seperti itu ya. Nah, ada panjang sebenarnya pembahasannya misalnya terkait apakah ini orang autis ini IQ-nya kurang atau bahkan cerdas gitu ya. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini setidaknya memberikan sedikit gambaran ya. Ada juga autis yang dia ini cerdas, yang luar biasa, bahkan jadi seorang doktor, profesor, ahli di dalam bidang biologi. Ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang dia ini misalnya autis sukanya kereta ya, dia sangat suka sekali dengan kereta, koleksi kereta itu, minatnya di situ. Ada juga yang dia itu suka dengan Superman misalnya adalah. Nah, dia ini pakai bahkan seperti ini bajunya Superman seperti itu. Tapi ya ini lagi-lagi diagnosisnya panjang ya, tidak bisa menjelaskan oh ini yang pakai baju Superman ini autis, enggak seperti itu ya. Dan bisa saja mungkin nggak kelihatan juga nih seorang autis ya, nggak kelihatan juga seperti itu ya. Jadi janganlah kemudian kita menjudge orang dengan mudah ya, gitu ya, terutama sedikit-sedikit bilang autis, jangan seperti itu. Terus kemudian attention deficit hyperactive disorder ini ketika yang tampak adalah dia tidak memperhatikan, tidak punya atensi dan menunjukkan hiperaktif gitu, sehingga kadang tampak mengganggu. Nah, di sini bisa saja ini terjadi ya. Sebenarnya pembahasan ini panjang kalau kita ada di psikologi belajar ya atau psikologi pendidikan. Tapi setidaknya yang bisa saya berikan di sini gambarannya adalah mungkin tampaknya ini orang yang tidak punya atensi, tapi belum tentu kecerdasannya adalah kurang seperti itu. Tampaknya dia adalah hiperaktif, tapi belum tentu nih anaknya katakanlah nggak pinter, bisa seperti itu. Sehingga kita juga mesti bijaksana menyikapi hal ini ya. Tidak mudah kemudian kita menjudge, intinya di situ. Nah, berikutnya lagi adalah ada hal-hal yang lain yang menurut saya ini iya gangguan perkembangan, tetapi biar memudahkan pemahaman aja. Ini terkait sama gangguan-gangguan bawaan. Bisa saja tadi semua adalah juga berhubungan sama bawaan. Tapi yang sangat jelas adalah ini ya. Cerebral palsy ini kelumpuhan otak menyebabkan gangguan pada gerak dan koordinasi tubuh. Nah, ini sejak dalam kandungan ya. Atau juga ada sindrom Down. Ini literatur yang saya baca dan menyebutkan ada satu salinan ekstra dari kromosom 21, ada juga yang menyebutkan sel kromosom 46 yang kurang sempurna dalam membelah, sehingga ini tampak misalnya ada wajah yang unik ya, dan pertumbuhan yang unik nih untuk orang-orang sindrom Down seperti itu. Nah,
detail saya kira juga teman-teman bisa cari lebih jauh lagi ya. Biar videonya tidak terlalu panjang. Terus kemudian ada gigantism. Ya ini kalau secara fisik ada yang badannya tumbuh cepat besar gitu ya. Dalam arti ada tuh kan ada orang yang tertinggi dunia gitu ya. Nah ini karena apa? Hypersomatotropism. Ini karena hormon perkembangannya tuh sangat cepat, sangat luar biasa atau mungkin banyak ya, berlebih gitu ya, hiper ya. Ada juga acromegaly. Nah ini kebalikannya ini ketika tumbuhnya adalah kecil gitu ya. Karena hormonnya barangkali memang sedikit atau bahkan defisit seperti itu. Nah ini sejumlah bawaan ya. Sekalipun saya sampaikan tadi yang saya sebutkan yang sebelum-sebelumnya bisa selesai nih bawaan dan juga lingkungan. Tapi kalau ini jelas ini karena bawaan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian cara penanganannya? Ini juga tidak kalah penting pembahasan ini. Penanganannya umumnya disesuaikan dengan gangguan yang dialami dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi atau perkembangan aspek yang terganggu. Jadi pendekatannya umumnya adalah misalnya karena kecerdasannya kurang. Nah ini kan dampaknya banyak ya. Misalnya adalah ya daya tangkapnya jelas sulit, terus kemudian barangkali sosialisasinya, terus kemudian coping emosinya. Nah ini di sini juga dilakukan bagaimana nih emosinya dilatih, terus kemudian juga sosialisasinya dilatih gitu. Jadi tidak hanya fokus pada sumber permasalahan itu, karena kadang sumber permasalahan itu ya tidak bisa diubah seperti itu. Terutama kalau memang ini sifatnya dari bawaan. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana individu ini bisa kemudian setidaknya bertahan ya, bisa melakukan aktivitas sendiri untuk hidupnya sendiri. Nah, minimal banget untuk hidupnya sendiri gitu ya. Bisa mandiri lah, seperti mandiri dalam arti misalnya untuk makan yang ambil sendiri, terus kemudian pakai baju sendiri ya, seperti itu ya. Nah, syukur-syukur bisa kemudian fungsinya berkembang dengan optimal. Jadi bisa bersekolah dengan baik, terus kemudian bermasyarakat, itu luar biasa ya. Nah, penanganan umumnya juga tidak hanya tunggal, tetapi beberapa sekaligus. Bahkan ada yang menggunakan obat, ada fisioterapi, stimulasi psikologi, dan yang lain-lain. Jadi ini memang sifatnya adalah kombinasi ya. Gangguan yang disebabkan faktor genetis ini cenderung sulit penanganannya dibandingkan karena faktor lingkungannya, terutama memang genetis ini juga sulit ataupun tidak mudah, terutama di sini ya. Ini juga kita belum berbicara pengaruhnya ya, bagaimana nih orang tua menangani, menerima dan seterusnya, itu juga hal yang tidak mudah ya. Terus kemudian penting untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini. Di awal sudah saya sampaikan pentingnya untuk melakukan pencegahan sehingga kemudian segala hal yang dampak-dampak yang muncul itu kita bisa minimalkan ya, atau kemudian ketika memang itu penyebabnya bisa dikurangi atau bisa ditangani sehingga kemudian tidak terjadi gangguan secara lebih lanjut. Nah, demikian dari saya paparan terkait sama gangguan perkembangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekalipun ini sifatnya adalah secara garis besar ataupun review, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan semua. Dan saya ingatkan lagi untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab, dukung terus dan juga like dan komen video-video Psikologi Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.